Ayub pasal 37. Kemuliaan Allah di atas semesta. Sungguh oleh karena itu hatiku berdebar-debar dan melonjak dari tempatnya. Dengarlah gegap gempita suaranya. Guruh yang keluar dari dalam mulutnya. Ia melepaskannya ke seluruh kosong langit, dan juga kilat petirnya ke ujung-ujung bumi. Kemudian suaranya menderu. Ia menggunturkan dengan suaranya yang megah. Ia tidak menahan kilat petir bila suaranya kedengaran. Allah menggunturkan dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Karena kepada salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi, dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Tangan setiap manusia diikatnya dengan dibubuhi materai, agar semua orang mengetahui perbuatannya. Maka binatang liar masuk ke dalam tempat persembunyiannya dan tinggal dalam sarangnya. Taufan keluar dari dalam perbendaharaan dan hawa dingin dari sebelah utara. Oleh nafas Allah terjadilah es, dan permukaan air yang luas membeku. Awan pun dimuatinya dengan air, lalu kilatnya menyambar-nyambar ke seluruh penjuru menurut pimpinannya. Untuk melakukan di permukaan bumi segala yang diperintahkannya, ia membuatnya mencapai tujuannya, baik untuk menjadi penuntung bagi isi buminya, maupun untuk menyatakan kasih setia. Berilah telinga kepada semuanya itu, hai Ayub. Diamlah dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Tahukah engkau bagaimana Allah memberi tugas kepadanya dan menyinarkan cahaya dari awannya? Tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan, tentang keajaiban-keajaiban dari Yang Maha Tahu? Hai engkau yang pakaiannya menjadi panas, jika bumi terdiam karena panasnya angin selatan. Dapatkah engkau seperti dia, menyusun awan menjadi cakrawala, keras seperti cermin tuangan? Beritahukanlah kepada kami apa yang harus kami katakan kepadanya. Tak ada yang dapat kami paparkan oleh karena kegelapan. Apakah akan diberitahukan kepadanya bahwa aku akan bicara? Pernahkah orang berkata bahwa ia ingin dibinasakan? Seketika terang tidak terlihat, karena digelapkan mendung, lalu angin merembus, maka bersihlah cuaca. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan. Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat, yang maha kuasa, yang tidak dapat kita pahami. Besar kekuatan dan keadilannya, walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Itulah sebabnya ia ditakuti orang. Setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat tidak dihiraukannya. Pasal 38 sampai 42.
Jawab Tuhan kepada Ayub. Pasal 38. Kekuatan Tuhan di alam semesta. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai. Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang. Jangan lewat di sinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang di dini hari atau fajar, kau tunjukkan tempatnya untuk memegang ujung-ujung bumi, sehingga orang-orang fasik dikebaskan daripadanya. Bumi itu berubah seperti tanah liat yang dimeteraikan. Segala sesuatu berwarna seperti kain. Orang-orang fasik dirampas terangnya dan dipatahkan lengan dengan diacungkan. Engkaukah yang turun sampai ke sumber laut, atau berjalan-jalan melalui dasar samudra raya? Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Di manakah jalan ke tempat kediaman terang, dan di manakah tempat tinggal kegelapan, sehingga engkau dapat mengantarkan ke daerahnya dan mengetahui jalan-jalan ke rumahnya. Tentu engkau mengenalnya, karena ketika itu engkau telah lahir, dan jumlah hari-harimu telah banyak. Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju, atau melihat perbendaharaan hujan batu? Yang kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan. Di manakah jalan ke tempat terang berpencar, ke tempat angin timur bertebar ke atas bumi? Siapakah yang menggali saluran bagi hujan deras, dan jalan bagi kilat guruh, untuk memberi hujan untuk memberi hujan ke atas tanah di mana tidak ada orang, ke atas padang tandus
yang tidak didiami manusia, untuk mengenyangkan gurun dan belantara, dan menumbuhkan pucuk-pucuk rumput muda. Apakah hujan itu berayah? Atau siapakah yang menyebabkan lahirnya titik air embun? Dari dalam kandungan siapakah keluar air beku, dan embun beku di langit? Siapakah yang melahirkannya? Air membeku seperti batu, dan permukaan samudra raya mengeras. Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang-bintang Kartika, dan membuka belenggu bintang belantik? Dapatkah engkau menerbitkan mintakul buruj pada waktunya, dan memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya? Apakah Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit? Atau menetapkan pemerintahannya di atas bumi? Dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan, sehingga banjir meliputi engkau? Dapatkah engkau melepaskan kilat, sehingga sabung menyabung, sambil berkata kepadamu, ya, siapa menaruh hikmat dalam awan-awan, atau siapa memberikan pengertian kepada gumpalan mendung? Siapa dapat menghitung awan dengan hikmat? Dan siapa dapat mencurahkan tempayan langit? Ketika debu membeku menjadi logam tuangan, dan gumpalan tanah berlekat-lekatan. Pasal 39. Dapatkah engkau memburu mangsa untuk singa betina, dan memuaskan selera singa-singa muda, kalau mereka merangkak di dalam sarangnya, mengendap di bawah semak belukar? Siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagak, apabila anak-anaknya berkauk-kauk kepada Allah, berkeliaran karena tidak ada makanan? Apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak, atau mengamati rusa waktu sakit beranak? Dapatkah engkau menghitung berapa lamanya sampai genap bulannya, dan mengetahui waktunya beranak? Dengan membengkukkan diri, mereka melahirkan anak-anaknya dan mengeluarkan isi kandungannya. Anak-anaknya menjadi kuat dan besar di padang. Mereka pergi dan tidak kembali lagi kepada induknya. Siapakah yang mengumbar keledai liar? Atau siapakah yang membuka tali tambang keledai jalang? Kepadanya telah kuberikan tanah dataran sebagai tempat kediamannya, dan padang masin
padang masing sebagai tempat tinggalnya. Ia menertawakan keramaian kota, tidak mendengarkan teriak si penggiring. Ia menjelajah gunung-gunung padang rumputnya dan mencari pada saja yang hijau. Apakah lembu hutan mau takluk kepadamu atau bermalam dekat palunganmu? Dapatkah engkau memaksa lembu hutan mengikuti alur bajak dengan keluhan? Atau apakah ia akan menyisir tanah lembah mengikuti engkau? Percayakah engkau kepadanya karena kekuatan sangat besar? Atau kau serahkankah kepadanya pekerjaanmu yang berat? Apakah engkau menaruh kepercayaan kepadanya bahwa ia akan membawa pulang hasil tanahmu dan mengumpulkannya di tempat pengirikanmu? Dengan riang sayap burung unta berkepak-kepak, tetapi apakah kepak dan bulu itu menaruh kasih sayang? Sebab telurnya ditinggalkannya di tanah dan dibiarkannya menjadi panas di dalam pasir. Tetapi lupa bahwa telur itu dapat terpijak kaki dan diinjak-injak oleh binatang-binatang liar. Ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ia tidak peduli kalau jerih payahnya sia-sia. Karena Allah tidak memberikannya hikmat dan tidak membagikan pengertian kepadanya. Apabila ia dengan megah mengepakkan sayapnya, maka ia menertawakan kuda dan penunggangnya. Engkaukah yang memberi tenaga kepada kuda? Engkaukah yang mengenakan surai pada tengkuknya? Engkaukah yang membuat dia melompat seperti belalang? Ringkiknya yang dahsyat mengerikan. Ia menggaruk tanah lembah dengan gembira. Dengan kekuatan ia maju menghadapi senjata. Kedahsyatan tertawakannya. Ia tidak pernah kecut hati, dan ia pantang mundur menghadapi pedang. Di atas dia tabung panah gemerencing, tombak dan lembing gemerlapan. Dengan garang dan galak di luluhnya tanah, dan ia meronta-ronta kalau kedengaran bunyi sangkakala. Ia mengirik setiap kali sangkakala ditiup, dan dari jauh sudah diciumnya perang. Gertak para panglima dan pekik. Oleh pengertianmu kah burung elang terbang, mengembangkan sayapnya menuju ke selatan. Atas perintahmu kah Raja Wali terbang membubung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. Dari sana ia mengintai mencari mangsa. Dari jauh matanya mengamat-amati. Anak-anaknya menghirup darah, dan di mana dia yang tewas, di situlah dia. Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Maka jawab Tuhan kepada Ayub,
Apakah si pengancam hendak berbantah dengan Yang Maha Kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab, apakah yang dapat ku berikan kepadamu? Mulutku ku tutup dengan tangan. Satu kali aku berbicara, tetapi tidak akan ku ulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan ku lanjutkan.